Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laksar, jumpa lagi bersama saya Maizatul Husna, peserta Laksar CPNS 2023 Pemerintahan Kabupaten PD Jaya NDH 33 Angkatan 6 Kelompok 4. Saya akan memaparkan manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan perberhentian ASN. Selanjutnya, ada beberapa fungsi ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS. 2. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Maka dari itu, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun di hari tua, dan perlindungan. Kemudian, manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian, dan perlindungan. Selanjutnya, perbedaan hak dari PNS dan P3K. PNS yang pertama mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, yang kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K mendapatkan gaji dan tunjangan, kedua cuti, yang ketiga perlindungan, yang keempat pengembangan kompetensi. Kemudian, kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dan pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi Smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab.
Literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Selanjutnya, hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, dan membuat dan menyebarluaskan media digital. Hak untuk mengakses, right to access. Kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan dan blokir. Kedua, hak untuk berekspresi, right to express. Jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Hak untuk merasa aman, right to safety. Bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi hingga aman dari penyerangan secara daring. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.